Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi masih di bab 3 tentang transformasi refleksi pencerminan. Untuk pertemuan yang kedua kita akan membahas menentukan titik bayangan hasil pencerminan dengan menggunakan rumus yang sebelumnya. Di pertemuan pertama kita telah menentukan titik bayangan dengan menggunakan gambar. Oke, sebelum kita membahas rumus-rumus untuk menentukan titik bayangan dari hasil pencerminan, kita ingat kembali bahwa di diagram Cartesius itu terdapat 4 kuadran. Yang berwarna merah ini kuadran 1, yang berwarna hijau kuadran 2, yang berwarna ungu kuadran 3, yang berwarna biru kuadran 4. Untuk garis yang berwarna kuning merupakan sumbu Y, dan untuk garis yang berwarna hitam merupakan sumbu X. Sebagai contoh, misalkan ada sebuah titik yang terletak untuk X-nya itu 1, 2, 3, untuk Y-nya 1, 2, 3. Berarti X-nya 3, Y-nya 3. Dicerminkan terhadap sumbu Y, maka titik ini akan berada di kuadran 2. Dimana untuk titik koordinatnya menjadi X-nya min 3, Y-nya 3. Untuk angkanya tidak berubah, yang berubah nilai X-nya yang tadinya positif menjadi negatif. Karena titik ini bergeraknya ke kiri, jadi yang tadinya positif menjadi negatif. Misalkan titik min 3,3 ini kita cerminkan terhadap sumbu X. Maka titik ini akan menuju ke sumbu X, yaitu ke bawah, dengan jarak antara cermin itu 3 dan bayangan dengan cermin juga 3. Sehingga untuk titik koordinatnya itu X-nya 3, Y-nya min 3. Untuk nilainya sama 3, 3, yang berubah itu untuk Y-nya karena pergeserannya dari atas ke bawah, maka yang berubah adalah nilai titik koordinat Y-nya. Ke bawah menjadi min. Misalkan titik koordinat min 3,3 dicerminkan dengan sumbu Y, maka titik ini akan bergerak ke kanan menuju sumbu Y dengan jarak 3 kotak. Terus untuk titik bayangannya juga jaraknya dengan cermin tidak 3 kotak sesuai dengan sifat pencerminan. Sehingga titik koordinatnya di sini yang berubah adalah nilai X-nya yang tadinya min menjadi plus karena pergerakannya ke kanan. Nah, kalau titik koordinat 3, min 3 ini dicerminkan dengan sumbu X, maka titik ini akan bergerak ke atas menuju sumbu X dengan jarak 3 langkah, dan untuk titik bayangannya juga jaraknya 3 langkah dengan cermin. Sehingga untuk titik koordinatnya menjadi 3,3. Karena pergerakannya ke atas, maka yang berubah itu nilai Y-nya. Seperti yang tertera pada rumus, jika X positif, Y positif dicerminkan dengan sumbu X ini ya, maka nilai yang berubah itu Y-nya. Dari 33 kita cerminkan ke sumbu X menjadi 3, min 3. X-nya tetap, Y-nya yang berubah. Nah, ini rumusnya. Contoh lagi, misalkan titik A dengan titik koordinatnya untuk X-nya itu min 3, 1, 2, 3.
untuk Y-nya 2. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka titik A ini akan bergerak ke kanan. Coba kalian tentukan titik bayangannya berapa. Kalau bergerak ke kanan berarti yang berubah itu Y-nya atau X-nya. Ya, tepat sekali, yang berubah adalah nilai X-nya ya. Yang tadinya negatif karena bergerak ke kanan menjadi positif. Contoh berikutnya, jika titik B 3,2 dicerminkan dengan sumbu X sama dengan min 1. Ya, ini titik 3,2 untuk Y-nya 1, 2, 3, untuk Y-nya 1, 2, 3,2 dicerminkan dengan sumbu X sama dengan min 1. Sumbunya berada di X min 1, ini cerminnya. Maka untuk bayangannya itu titiknya akan bergerak ke kiri menuju cermin dengan jaraknya 1, 2, 3, 4 kotak. Maka bayangannya dari cermin ke sini 4 kotak lagi. Sehingga titik koordinat bayangannya itu menjadi min 5,2. Sesuai dengan rumus, jika titik koordinat X, Y ini posisi semua dicerminkan dengan X sama dengan H, di mana rumusnya ada 2H kurangi X, Y. Kita masukkan angka-angkanya, X-nya 3,2, di sini 3,2, dicerminkan dengan H-nya itu min 1, maka diperoleh 2. 2 ini adalah dari rumus, H adalah min 1, berarti 2 dikali min 1. Menjadi min 2 dikurangi 3 menjadi min 5,2. Untuk Y-nya tetap. Selanjutnya, jika titik B min 5 dicerminkan dengan Y sama dengan min 1. Di sini titiknya titik B-nya itu 3,2 dicerminkan dengan Y sama dengan min 1. Untuk cerminnya itu di sumbu Y di min 1. Maka untuk titik bayangannya menuju ke cermin dengan jarak 1, 2, 3. Maka titik bayangannya dari cermin itu 3 langkah ke bawah. Sehingga titik koordinat bayangannya menjadi 3,-4. Sesuai dengan rumus, jika titik koordinat Y sama dengan H, maka rumusnya X, 2H dikurangi Y. Jadi kalau dicerminkan dengan Y sama dengan min 1, maka 2H-nya itu dikurangi Y. Kalau yang tadi itu dicerminkan dengan X sama dengan min 1, maka 2H-nya itu dikurangi Y. Kita masukkan angka-angkanya, X-nya 3, Y-nya 2, Y sama dengan hanya min 1. Di sini min 1, maaf ya, tidak ditulis. Berarti 3,2 dikali min 1, min 2, min 2 dikurangi 2 menjadi min 4. 3-nya tetap, untuk Y-nya min 4. Selanjutnya contoh berikutnya, jika titik B 4,3 dicerminkan dengan titik pusat. Titik pusat itu adalah 0. Ini titik B-nya, untuk X-nya 1, 2, 3, 4. Untuk Y-nya 1, 2, 3. Dicerminkan dengan titik pusat yaitu 0. Maka untuk titik koordinatnya akan mengarah ke 0. Ini ya, mengarah ke 0. Kemudian dari 0 akan mengarah ke cermin.
sehingga titik koordinatnya menjadi min 4, min 3. Sesuai dengan rumus, jika titik koordinat dicermin dengan titik pusat atau 0, maka nilai X dan Y-nya tidak berubah, yang berubah hanyalah min-nya saja. Ini terbukti setelah dimasukkan angka-angkanya, hasilnya min 4, min 3. Ya, kita lanjutkan kembali. Jika titik B 4,2 dicerminkan dengan garis Y sama dengan X, ini garis Y sama dengan X, bentuknya seperti ini. Misalkan ada sebuah titik B 4,2 dicerminkan dengan garis ini, maka hasil pencerminannya itu akan berada di titik koordinat 2,4. Ini harusnya 4, bukan min. Sesuai dengan rumus, jika titik koordinat X dengan Y dicerminkan dengan Y sama dengan X, maka hasilnya itu dibalik. Yang tadinya X menjadi Y, yang Y menjadi X. Selanjutnya, jika titik B 4,2 dicerminkan dengan garis Y sama dengan min X, ini garis Y sama dengan min X, bentuknya seperti ini. Sebagai contoh, ini garis B dicerminkan, ini sebagai contoh, ini adalah titik koordinat B 4,2 dicerminkan dengan sumbu Y sama dengan min X. Maka untuk titik bayangannya itu berada di titik koordinat min 2, min 4. Ini dibalik ya. 4 ini tadi sebagai X. Kalau dicerminkan dengan Y sama dengan min X, itu menjadi Y dengan dikasih min. 2 ini yang tadinya sebagai Y, jika dicerminkan dengan Y sama dengan min X, maka sebagai X dikasih min. Sesuai dengan rumusnya. Ini rumusnya, kita masukkan angka-angkanya dan hasilnya ini sama. Seperti kita menentukan titik bayangan dengan menggunakan gambar. Demikian materi tentang refleksi pencerminan. Selamat mengerjakan graf PD yang sudah dibagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.